Nah, ini berarti langsung langsung biki. Yo anten dah. Duh, ketutup. Cepatan sih. F5, Pak. Pon iki ngomong. Halo anak-anak, ngotot langsung. Maka anu lagi F10. Ini kan F10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10. Pagi hari ini kita akan mengambil tema kontrol diri, husnudzon dan persaudaraan. Ini bagian dari aspek Al-Quran, yaitu bicara tentang ayat Al-Quran tentang kontrol diri, husnudzon dan persaudaraan. Coba sekarang kita coba untuk mengkaji sebenarnya apa yang perlu kita pelajari. Perilaku kontrol diri dalam istilah agama dikenal dengan mujahadah an-nafs. Husnudzon atau pula disebut dengan prasangka baik, dan ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. Jadi kalau kita menyebut perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah, yang dimaksud adalah perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nah, apa yang harus kita pelajari di dalam materi ini? Yang pertama adalah dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. Atau kalau kita terjemahkan yang lain, dalil tentang perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena ini terkait dengan ayat Al-Quran, maka kita perlu memahami isi atau kandungannya. Maka pada poin yang kedua kita akan melihat kandungan dalil tentang perilaku kontrol diri atau mujahadah. Sementara yang ketiga yaitu mengamalkan perilaku kontrol diri, husnudzon dan persaudaraan serta hikmahnya. Jadi ada target yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita paham tentang dalil tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kita yang kedua yaitu paham tentang kandungan dalil tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Lalu yang ketiga, kita harus paham bagaimana cara mengamalkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, persaudaraan, serta hikmah yang bisa kita ambil dari perintah agama tersebut. Yuk kita lanjut. Kita bicara yang pertama, dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah, atau dalil tentang perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Apa dalilnya? Yang pertama adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Di situ tertulis Quran surat Al-Hujurat dalam kurung 49.210. Yang di dalam kurung angka 49 itu menggambarkan atau memberi isyarat itu surat yang ke-49. Angka 10 itu menggambarkan tentang ayat ke-10. Itu. Terus yang kedua, Quran surat Al-Hujurat ayat 12.
Jadi untuk mengkaji tentang perilaku kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan itu kita gunakan dua dalil. Yang pertama adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu yang kedua Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Sedangkan yang ketiga adalah hadis Nabi tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah, atau hadis yang mengkaji tentang perilaku kontrol diri, persaudaraan dan prasangka yang baik. Mari kita dalami. Apa yang dimaksud kontrol diri? Kemudian apa pula yang dimaksud dengan prasangka baik? Dan apa pula yang dimaksud dengan persaudaraan? Kita awali dari makna atau arti kontrol diri. Dalam istilah agama tadi disebut dengan istilah mujahadah an-nafs. Kontrol diri itu di dalam pengertian yang lebih sederhana dimaknai sebagai perilaku mematuhi nilai dan norma sosial. Ingat, perilaku yang mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat dan menghindarkan diri dari norma sosial yang bertentangan. Perilaku yang berlaku di masyarakat atau norma yang berlaku di masyarakat itu pasti mengatur dalam tata kehidupan manusia. Contoh kita ambil, kalau naik motor jangan ngebut, kalau ngebut benjut. Nah, bagi orang yang bisa mengendalikan diri atau bisa menjaga diri, maka dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mematuhi aturan tersebut. Kalau naik motor jangan ngebut. Nanti kalau ngebut ya benjut, dioyak wong pirang-pirang karena akan mengganggu lingkungan. Contoh yang kedua, ada aturan di masyarakat bertamu maksimal pukul 9 malam. Nah, bagi kita kalau ingin bertamu ya kita mengikuti aturan tersebut, tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Kalau memang mendesak dan penting harus lebih dari jam 9 malam ya harus izin, minimal ya memberitahu kepada Pak RT supaya tidak disalahkan oleh masyarakat. Itu. Terus makna yang kedua atau ya arti yang kedua, kontrol diri atau dikenal dengan istilah yang lain pengendalian diri atau penguasaan diri. Dalam istilah bahasa asing dikenal dengan self-regulation, yaitu merupakan sikap, tindakan atau perilaku seseorang secara sadar. Sikap, tindakan atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan atau tidak direncanakan, untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Berarti sikap kalau kita di masyarakat mau mematuhi aturan, mau mengikuti apa yang ada di dalam masyarakat, kita disebut menjadi kontrol diri atau bisa menjaga diri atau bisa menguasai diri. Dalam istilah yang lain, kita harus bisa menjaga keamanan, ketentraman dalam masyarakat. Nah, kalau kita bisa menjaga lingkungan menjadi tertib, aman, ya berarti kita sudah mengarah pada perilaku kontrol diri, pengendalian diri atau penguasaan diri. Jangan suka membuat keonaran, karena membuat keonaran berarti kita akan mengarah pada perilaku yang tidak bisa mengontrol diri atau tidak bisa menguasai diri. Oke, sekarang kita lanjut pada makna yang ketiga, arti yang ketiga.
kontrol diri atau pengendalian diri